Aku tuh mau menghargai kamu, aku gak mau merusak kamu. Semua orang juga sampai nanya, janjiannya gak normal. Lu percaya saat itu? Percaya, kamu normal gak sih Poy? Jadi kita tuh dulu pernah batal nikah. Jadi kita tuh dulu pernah batal nikah. Iya. Wow. Jadi gak? Boleh kan itu buat di story? Itu beneran? Enggak. Tapi hampir loh. Bukan batal nikah, kayak mau putus doang. Putusnya sampai karena gue kelamaan bang, gue kelamaan buat dia nih. Kok nih orang nggak? Ini serius nggak sih? Tunggu, sebelum kita ke sana deh. Gue lagi itu pas lu akhirnya kenal sama dia nih. Oh iya, kenal. Kalau bisa pacaran. Oh iya bener. Iya bener. Akhirnya gue ngerasa, wah pas dipasangin kan, dipasangin dari sekian banyak casting, sekian banyak iklan, kok baru kali ini dapet lawan main ya, calon lawan main modelnya kayak gini, nggak ada malu-malunya, nggak ada jaim-jaimnya. Apa sih contohnya? Contohnya tuh, ya itu makan snacknya tuh kayak misalkan jadi disiapin 6 tuh buat 2 atau 3 cewek waktu itu nominasinya. Terus tuh aku nggak dikasih tahu, jadi aku tuh bener-bener makan sampai semuanya habis 6-6-nya. Semua sama tapi nggak dikasih tahu, jadi bukan salah aku kan ya. Dia nggak ada omongan dulu gitu kalau ini tuh dijatahin, jadi makan. Lu nggak, maksudnya kayak gengsi gitu, apa ya kayak enggak. Jaga image gitu? Ada, emang doyan, emang doyan nyemil guys. Terus. Mengkata sekalian sarapan waktu itu. Iya belum. Oh ya udah, habis itu kok Iya. beda nih orang nih aneh nih. Gue kayak ngaca, gue jadi kayak ngerasa, kok gue kayak ngeliat versi gue dalam bentuk cewek gitu, gue dalam bentuk cewek. Tapi waktu itu dia jaga image gak? Enggak juga. Oh dia juga kelakuannya juga kurang gitu. Iya, kurang juga. Tapi dari awal malah kesel banget, nggak suka. Lu nggak suka sama dia? Nggak suka gara-gara kan waktu itu gue udah mulai syuting ya bang. Terus dari itu kalau dengan syuting jam 8 pagi. Izin dulu nih datang jam 11 siang. Ini orang baru nyampe jam 11 siang. Jadi nyampe lokasi Cibubur tuh jam 2. Jadi kayak jadi dapat masalah kan gara-gara dia. Berarti gitu. dia suka telat. Iya. Nggak sengaja. Waktu itu gue sambil ngampus, susah kan warawirinya. Enggak, orang tuh pagi masa ngampus. Iya. Terus akhirnya lu bisa suka sama dia. Siapa yang suka duluan? Dia lah. Oh, orang kamu yang ngejar. Dia nih yang suka duluan. Dia ngejar. Gua ngejar. Jadi kan kalau di iklan ada ini ya, nulis absen kan. Absen dari manajemen apa, agensi apa. Terus lu lihat nomornya? Gue lihat nomornya. Tapi dia udah pamitan nih, dia pamitan sama talent apa? Duluan ya cabut ya. Gue ngejar nih, terus gue mikir ya kali dia belum apa-apa, masa udah gue kejar ilfil nggak nih, takutnya ntar dia kenapa nih gitu kan. Ya udah, gue balik ke ruangan itu, gue lihat di papan absen, kok tulisannya jelek banget ya. Terus udah tulisannya jelek, tahun lahirnya di atas gue. Oh, lebih tua tulisnya ya? dibokisin tuh. Kan kalau casting suka bohong kan, dimudah-mudahin atau ditua-tuain. Itu aku nggak tahu, itu kan yang nulis agensi. Dan gue nggak tahu kenapa dari dulu prinsip ini kan pacar pertama. By the way ini pacar pertama gue. Oh ini pacar pertama? Iya, itu umur berapa ya? 19. Gue 19 tahun itu baru punya pacar pertama ini. Lu belum pacar? Iya, dulu nggak ada. Belum nakal-nakal? Nggak, mau nakal gimana juga. Iya, pacar pertama? Iya. Lu percaya? Beneran. Oke. Soalnya kayak habis itu langsung pada kayak selametan gitu semua keluarganya karena akhirnya ada yang hilaf mau sama dia gitu. Iya. Oke, lanjut. Biar berurutan nih ceritanya. Nah, udah gitu gue ribet emang bang. Gue ya alasannya gue dulu nggak pernah mau pacaran. Selain kayaknya emang gak laku, terus juga ya bener, udah gitu nilai gue paling jeblok di sekolah, satu angkatan gue kayak paling jeblok tuh. Oh ini sebelum lu jadi artis nih? Iya, jadi kayak mikir, aduh nih gue ada lah, maksudnya SMP, SMA yang gue deketin ada, tapi gak pernah sampai pacaran, kayak gebetan aja juga statusnya bukan gebetan kali ya. Baru naksir tapi nilai gue jelek banget nih, gue naik kelas malu nih gue. Cipokan? Enggak, pertama sama dia, itu juga pas di wedding. Di ininya di altar pas pemberkatan pagi. Oh iya pas pemberkatan. Pas pemberkatan ini nih jidat. Pas di resepsi. Pas lagi dansa di resepsi. Pas nikah. Iya. Kalian nikah baru cipok. Iya. Serius lu? Iya. Bawa saya bohong sama gue ya. Makanya serius dari dulu. Gua ambil Bible. Iya Aurel. Serius dari dulu tiap kali mau ada lagi pacaran nih, selama pacaran. Kalau ntar kita gimana ya kalau ada adegan tadi film tadi sinetron ada scene harus ciuman segala macam kayak gitu, aduh gimana ya, udah kepikiran banget. Iya, bahkan semua orang juga sampai nanya kayak Vel gitu tuh normal apa enggak ya gitu, terus udah gitu kayak janjiannya nggak normal, terus ya udah kan karena semuanya tuh tergantung cowok kata temen-temenku gitu, jadi aku langsung nanya sama dia
kamu normal gak sih Poy gitu kan. Soalnya kan kita sering berduaan ya, maksudnya sering pergi nonton, pergi makan, maksudnya ini di kan mobil. setelah jadian kan? Iya ini udah pacaran. Iya tunggu dulu, gue pengen tahu jadiannya. Jadiannya gimana ya? Jadiannya. Jadian Ya akhirnya. orang ngomong suka lompat-lompat ya. Emang gue dari dulu gitu. Duh, gua kagak diundang-undang podcast orang lagi deh. Iya. Udah kan? Oke. Tadi sampai mana tuh? Sampai lu dapat nomornya. Enggak, itu pun gua enggak dapat nomornya. Gua liat di absen tulisannya jelek kan? Jelek. Udah jelek banget nih. Wah, enggak ini pasti yang nulis agensinya dia nih. Benar, gua googling kan. Googling Felicia Angelista. Soalnya di situ tulisannya umurnya lebih tua. Dan gua dari dulu punya prinsip kalau punya pacar nggak mau umurnya lebih tua dari gue meskipun cuma setahun nih bedanya. Oke. Berarti lu udah incer nih dia nih. Iya, gue 93 di situ tulisnya dia 92. Aduh, udah lemes kan. Googling. Oh, 94 wah bener nih. Ada harapan. Ya, ada harapan nih. Tadi agensinya dia nulis nih. Oke, lanjut. Udah, akhirnya ada teman-teman sama-sama teman iklan dikasih nomornya. Tapi aduh, nggak greget banget kalau gue dapat nomor dari teman-teman kan. Ya gue DM, berani DM Twitter. Zaman dulu Twitter belum ada Instagram. Nggak, tapi bukan DM, dia mention. Nah, gue dodolnya gue pikir gue ternyata itu ngepost di timeline. Oh, lu pikir itu DM, tapi ternyata itu bukan DM, itu ngepost di karena timeline. Karena gue gaptek bang, gue nggak tahu apa-apa kan. Iya, lanjut. Udah akhirnya baru dapat nomornya di situ, pin BB di situ. Gue udah mulai. Oh, tuh keren. Iya, tapi itu posisinya. Kok lu kasih? Iya, posisinya punya pacar kan ya. Terus dia ternyata punya pacar kan, asem ya? Lo kok asem, kan kita bersahabat kan, mencari teman gitu dong. Gue juga nggak tahu sih dia ternyata punya pacar. Ya, Oke, lu tahan dulu, gue ke Feli dulu. Oke. Iya. Dia mention apa? Mention kayak hi Fel nih gue gitu yang tadi. Terus lu gitu. gimana? Terus ya dibales kan, maksudnya kan. Kalau bales, iya punya kan, pacar. iya tapi kan mikirnya ini kan mention, maksudnya nggak ngumpet-ngumpet terang-terangan, emang temenan doang gitu. Lu balas apa? Hai To, udah gitu. Terus dia bilang kayak gimana iklannya dapet nggak? Tapi jadi ngobrolnya di etan itu. Iya. Enggak nih, lu dapet gak gitu. Sudah gitu enggak juga nih. Habis itu dia kayak Evel bagi nomor lu dong gitu. Dan orang semua baca di situ ya. Baca. Dan terlibat replay juga tuh. Iya. Sampai sekarang jadi fans punya capture-annya. Iya. Capture-an kita. Jadi ceritanya akhirnya tukeran nomor nih. Iya. Lu masih punya pacar. Punya. Akhirnya diputusin. Siapa yang diputusin? Aku. Kenapa lu? Ya karena abis itu kayak karena sering WhatsApp waktu itu BBM. Tapi emang juga BBM hubungannya kata kamu udah mulai. Iya udah mulai renggang gitu, udah kayak break-breakan gitu. Cewek suka gitu. Enggak, soalnya dia tuh kayak ceritanya udah kuliah, udah apa, jadi udah yang kayak udah pindah ke apartemen sendiri, udah nggak yang sama orang tuanya, jadi udah mulai yang kayak apa ya, suka pergi yang dunia malam gitu, nggak masuk sama aku. Oke. Jadi misalnya aku larang, aku marahin, dia marah balik. Akhirnya lu diputusin gitu ya? Iya, diputusin. Terus lu gimana pas diputusin? Sebenarnya pertama mutusin. Lu mutusin? Iya, maksudnya ya udah kalau nggak jelas gitu nggak usah gitu. Udah kita break dulu gitu kan. Udah akhirnya kayak ngomong lah ke Tok, bentar dulu gue lagi berantem sama pacar gue gitu. Gue baru tuh, gue baru nggak tuh, lah punya pacar ternyata. Kan gue nggak enak dong bang sama pacarnya. Iya Tok. Terus dia ngomong, lah kamu punya pacar. Pacar. Nah, lemes gue ke gereja, lemes kemarin, lemes banget. Lu langsung galau nggak? Galau lah, galau. Ngapain gue diladenin ya kalau ternyata dia punya pacar dalam hati gue? Ya enggak, tapi abis itu gue juga balas bang, kayak lalu nggak nanya, kan gue cuma mau temenan sama lu gitu lah. Aduh memang. Kan temenan doang ya, why not gitu. Terus lanjut versi Feli dulu. Ya udah akhirnya diputus ya, akhirnya kayak ya udah masih mau balik, saya masih pengen sama dia karena aku tuh paling males mulai sesuatu yang baru, jadi kayak perkenalan lagi, ini lagi penyesuaian. Itu pun gue bilang ke dia kayak, ya udahlah, gue kalau emang dia bukan jodoh gue ya udah gitu kan, kayak udah ya itu setelah lu galau-galau. Iya, maksudnya kayak ya udah lu kelarin dulu deh, maksudnya kalau mau ya harus balikan ya udah, gue nggak ngalang-ngalangin. Gue mau lo balikan. Iya kayak udah maksudnya sportif dia ya. Iya. Setelah gitu gue juga kayak ya udah maunya emang tetap balikan sama dia karena ya itu nggak mau mulai sesuatu yang baru, itu udah mau setahun pacarannya. Oh jadi lu balik sama yang enggak. Abis itu kayak ya udah ayo kita ketemu, selesai ini udah mau 2 minggu nih nggak ketemu. Selesai terus dia kayak aduh aku lagi batuk, aduh aku lagi pilek gitu, dia kayak udah malas. Iya. Ya udah nggak usah basa-basi, putus aja gitu, selesai. Udah akhirnya putus. Dan dia nggak nyari lu lagi habis enggak, soalnya kan kalau cewek gitu ya bang, kalau udah punya yang lain ya udah santai, nggak pakai galau, ya udah langsung gitu. Crazy. Bukan lo, dianya gimana? Maksudnya dia nggak nyari maksudnya kayak ngontek lo lagi. Iya, tapi
udah telat. Setelah kapan dia kontak lu lagi? Udah, pokoknya Dia dari udah pacaran. Setelah lu udah putus sama dia. Iya, sebulan kemudian jadi sama Hito, dia muncul lagi. Tapi muncul terus. Laki banget ya. Sampai nyamperin ke lokasi syuting. Iya, nyamperin ke kampus. Enggak pernah ketemu orangnya sampai sekarang. Oke, terus. Nyamperin ke kampus, terus udah gitu nyamperin waktu itu ke rumah gitu-gitu. Apa yang membuat lu akhirnya suka sama Hito? Karena satu, dia anak Tuhan banget. Itu beneran, dia tahu nggak? Lagi Valentine Bang, gue dibawain salib kayak lagi mau pengusiran setan. Dibawain salib ke lokasi syuting. Ini ya Feli, hadiah Valentine, salib Bang. Diginiin. Enggak yang dipajang di. Iya dipajang, iya salib, beneran salib. Kenapa lu dibawain salib? Nggak, iya kata dia buat dipajang, maksudnya bawa salib. Gue juga bingung Bang. Orang itu namanya pertama, ya terus terang aja itu Valentine pertama yang ngasih langsung ke cewek dan diterima. Lu Valentinean pertama nih, Iya. Cerita hari kasih sayang. Iya. Biasanya kan coklat ya. Coklat? Ngasih coklat? Ngasih ada coklat ada. Lu kasih dia salib. Kasih, itu ya tapi yang langsung bikin kayak. Salibnya segini nih. Iya, dia buat dipajang warna pink. Jadi yang kayak ada malaikatnya juga. Jadi yang kayak ampun, ini cowok beda banget. Yang beli di mall itu loh, yang apa sih Cindy Ayang itu namanya. Iya, kayak gitu-gitu. Tiba-tiba dia datengin bawa salib kan langsung kayak ya ampun, kayak cowok yang bisa membawa gue ke arah yang lebih baik. Ini kisah cinta hayalan ini, gue gak percaya. Padahal maksudnya salib. Kok kisah cinta gue gak begitu ya? terus lanjut. Terus apa ya? Itu pun momennya Valentine kita belum pacaran, karena masih PDKT. Pertama kali setelah casting, pertama kali ketemu pas di Valentine itu, dia juga nggak pikir gue ekstras. Gue udah pikir figuran nih, depan ngapain tuh orang warawiri. Iya, lu pikir dia ekstras? Iya, karena kan lagi di lokasi syuting. Dan dia nggak tahu. Tiba-tiba ada yang gini-gini. Terus udah gitu kan, gue langsung gini kan, kayak orang belakang kali ya, udah cuek. Terus itu kayak gini-gini, cuekin, baru Feli gitu. Baru ya udah gue maju. Ternyata dia ngasih coklat sama ituan. Salib. Di situ lu mulai ada rasa. Mulai yang kayak ini kayak cowok beda nih gitu. Karena kan kayak kita harus mencari pasangan yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan gitu. Kalau dia takut sama Tuhan berarti dia bisa menjadi pemimpin yang baik untuk gue gitu. Oke, saat itu kan lu melihatnya seperti itu tuh akhirnya. Tapi kan dalam prosesnya kan baru teruji nih, apakah benar seperti apa yang lu pikir? Lu ada pemikiran lain nggak kayak ini beneran nggak sih dia ini atau cuma pura-pura aja gitu? Beneran tapi ternyata. Iya, enggak sempet berpikir. Soalnya sepanjang itu ya dia bener-bener yang kayak ngajak RTS, ngajak kayak ikut RTS itu apa ya? Apa kepanjangannya ya? Kayak KKR anak muda, sering ikut-ikut kayak konser-konser rohani. Terus ngasih kado lagi, ya kadonya Alkitab sepanjang tahun. Jadi kayak 1 tahun tuh Alkitabnya semua harus selesai dibaca, yang ada tanggal-tanggalnya gitu. Belum habis tuh. Iya, terus ngasih yang kayak roti hidup, tau nggak Bang, yang kayak ada ayat emas. Emang iya? Ada ayat emas ya tiap hari dibaca gitu. Ini hubungannya kok bisa begitu ya? Panas nggak Bang ngobrol sama kita? Agak panas ya. Tapi lu sendiri pribadi, Vel, emang lu tidak pernah memiliki sisi kelam atau sisi gelap dalam hidup lu gitu di masa muda lu gitu? Maksudnya kayak anak-anak muda pada umumnya lah, kita minum dulu, mabok. Kita sama-sama nggak suka. Kita sama-sama nggak suka. Jadi bukan yang kayak dilarang orang tua gitu-gitu, enggak. Tapi memang dari dua-duanya nggak suka gitu. Padahal kan ya tahu sendiri Bang, dunia kita kan aneh ya rasanya kalau nggak. Bahkan dari masih gabung manajemen dulu, ada gabung manajemen terus. Ya namanya juga tiap hari ngomongnya sama anak iklan, sama anak-anak sinetron segala macam. Ya ajakan-ajakan ke yuk kayak nongkrong ke bar kemana apa. Yang gue mau tahu, sorry gue potong. Maksudnya lu sendiri nih yang cowok ya, kalau cewek oke deh. Lu maksudnya lu anak Tuhan, jalan Tuhan, lu ganteng, lu kenapa ya? Apaan sih? Emang dasarnya nggak suka. Berarti kaliannya memang pasangan yang berbeda. Kita punya lagu namanya Lain Sekali emang. Ya, nggak ada lagunya. Udah kagak laku, liriknya juga kita nggak hafal jadi udah nggak usah dibahas ya. Kita kemarin mau nyanyi salah lirik jadi ya udah. Iya, jadi kalian itu dipertemukan dengan sebuah kondisi yang berbeda banget sama orang lain ya, dan background kalian pun berbeda. Biasanya kan minimal ada sebuah cerita yang berbeda nih antara satu sama lain. Kalau kalian kan memiliki kesamaan nih sama-sama. Iya juga ya, baru nyadar ya. Iya juga ya. Justru kalau aku sih menurut aku dia yang anak Tuhan banget. Justru dia yang ngebawa aku untuk yang kayak renungan tiap hari, gereja gitu. Kalau biasanya kan
aku lebih kayak ya udah gereja setiap minggu, gereja gitu. Tapi pas lebih mengenal Hito maksudnya lebih kayak intimate lagi sama Tuhan gitu. Nah selama 8 tahun akhirnya di luar dari cerita yang tadi, akhirnya kalian kan menemukan kecocokan nih satu sama lain. Akhirnya banyak ini nggak up and down, berantem, Banyak. apa? Berantemnya Banyak tuh ya. Oh berantem sih enggak. Dulu kita tuh kendala kita di ekonomi sebenarnya. Oh miskin. Kayak Kasar banget ya. maksudnya kan uang Kasar orang tua banget. iya, gitu. kita mau pisahin lah milik orang tua sama punya kita pribadi, Iya. kita nggak mau gitu bergantung sama orang tua. Jadi kalau jalan tuh kita berdua nabung, misalnya dalam seminggu itu, ya udah uangnya 100.000. Ini terus terang modal pacaran itu ya 100.000 kalau ya udah 100.000. Iya. Padahal udah dalam kondisi dapat iklan, cuma kan iklan nggak terus-terusan. Aku kan. juga udah stripping. Lebih kebanyak misalnya ditabung. Udah stripping, tapi kayak ya udah kalau mau pacaran Rumah gue Bintaro, rumah dia Kelapa Kelapa Gading. Gading dulu. Jadi lu pergi bolak-balik tuh. Pergi Iya. bolak-balik. 100.000. 100.000 itu 100.000 tuh udah potong termasuk- bensin. Iya udah potong bensin terus disuruh milih kamu mau nonton apa makan 100.000 gitu. kan bisa lebih. Apanya? Ada. Enggak, oh enggak lagi Nggak enggak ada, ada. jadi kayak Iya, maksudnya ada. uang kan dia masih ngampus, terus kalau pergi Kuliah, casting kan uangnya ada habis uang. ke sana-sana kan, bayar Iya. kuliah lah. Jadi udah 100.000 tuh ntar ditanya saya mau nonton apa makan gitu. Oke. Terus kita kalau ini mall nih ya, ini mall. Terus ya udah parkirnya kita di seberangnya biar yang cuma goceng doang. Kalau misalnya di mall kan per jam ada kan nambah terus. Jadi kita ya udah di seberangnya biar bayarnya goceng terus kita nyebrang gitu. Hemat lah ya. Hemat. Oh bukan hemat lagi udah. Nah seiring berjalan kan bertumbuh kalian makin terkenal. Hito makin terkenal, Feli makin terkenal. Mulai ada problem nggak tuh akhirnya? Waktu. Oh masalah ini ya, waktu ya. Oh, tapi yang marah duluan biasanya ngamuk duluan siapa? Aku. Manado ngana. Oh iya no katu panas tuh darah. Iya. Terus lu bisa imbangin ya? Banget. Itu yang lu rasa Vel dari Iya. dia? Jadi kalau mantan-mantan yang dulu nih kalau lagi ngambek mereka makin marah. Terus misalkan kayak aku tuh tipikal yang kabarin gue dong. Nah mereka tuh suka bikin yang kayak kalau mau dikabarin terus pacaran aja mendetik.com misalnya pada Sama kayak koran, gitu-gitu. biar dikabarin terus. Iya. Terus udah gitu kalau sama Hito tuh kalau misalnya aku udah ngambek udah marah dia tuh bisa nenangin banget, langsung ngelawak, langsung apa gitu. Tapi memang basicnya dia orangnya sabar ya? Iya sabar. Pernah lihat Hito marah nggak? Pernah. Marahnya gimana? Wah kalau udah marah serem banget. Iya. Wah kalau udah marah serem banget sumpah. Gue ya Udah kan kayak diem ya, orang diem ya orang gitu. sabar kan lebih kayak hidup nih ya. Orang gimana sih Kak? Kita dilemparin kerikil, pek, nggak sakit. Tapi kalau terus-terusan kan lama-lama meledak Iya, lah. tapi dia sebelum meledak juga dia ngomong kayak diem ya. Ini aku udah mau meledak nih, Terus aku kan ngasih kayak aku tetap gituin. Terus? Udah langsung wapuk langsung gitu dia. Tapi dia Buka marahnya apa lo? Ntar nggak jadi bisa ada. viral Oh, iya. deh. Wapuk. Buk apa? Nggak bisa ada bantal, ada apa dia kayak Bantal. gitu dia gemes kayak biar dia gitu. Iya. Tar dulu, jadi dia kayak tar dulu dia mau tarik napas dulu, mau apa dulu biar nggak jadi marah gitu. Ujung-ujungnya ntar aku lebih marah dari dia. Emang rese. Nah, pada intinya rese sih, gue juga bingung kenapa bertahan. Intinya kan gue udah bilang cowok tetap akan kalah sama cewek. Yes. Pada akhirnya gitu loh. Cuma paling enggak sikapnya Hito nih bisa jadi contoh buat banyak cowok. Dulu gue orang temperamental. Yang kalau menurut gue cewek itu harus dengerin cowok. Apalagi kalau kita udah marah. Kita merasa bahwa kemarahan kita ini adalah salah satu kekuatan kita untuk menundukkan wanita. Ternyata salah. Jadi kalau sama cewek, kalau lu pengen mereka mengerti atau bisa ngikut sama lu jangan pakai marah. Karena mereka akan lebih marah. Iya. Benar. Dan itu aneh loh. Benar, iya sih. Iya, dan mereka tuh nyimpan di dalam hati. Kalau misalnya kita marah nih, mungkin saat itu dia mungkin ngelihat wah kondisi ini tidak akan baik kalau gue marah. Tapi dia keep it. One day kalau ada kesempatan, dia kayak mau balas dendam tuh. Rasanya Lu kemarin giniin gue lu ya. Gitu. Wah, itu cewek banget tuh ya. Iya. bener juga sih, udah kayak catur ya. Rajanya ya kalah sama ratu kan. Iya. Nah iya. Tuh dia catur udah menggambarkan. Pada saat akhirnya mau melangkah ke pernikahan. Itu lama. Prosesnya lama banget. Apa yang membuat itu lama? Nggak tahu dia tuh. Aku lebih ke pengen prepare semuanya dulu gitu, kayak udah ada rumah seenggaknya buat bareng. Terus ya pengennya lebih stabil dalam ekonomi biar maksudnya ya biaya nikah segala macam juga semua nggak murah kan. Pengen kasih yang the best lah. Pengen Oh lu kasih yang kayak kritis di situ ya? Kritis di situ. Tapi sama di mentalnya juga sama waktu mental itu gue juga belum bisa. Gue Iya, pergi lu sama masih dia kayak gue terlalu childish. Gue masih ya mungkin kalau nggak ada sosok
tante, aku tante, ngerti gimana. Gitu. Terus dia lebih mama dari mak gua. Lah orang mamanya aja kalau mau apa-apa ngomongnya ke aku biar ngasih tahu dia. Soalnya dia bener-bener kayak gitu Kak, childish banget. Iya, apa sih waktu itu salah satu kekhawatiran atau kelemahan lu yang akhirnya dengan hadirnya Feli itu membuat lu jadi kuat itu apa? Ada nggak sih momen kayak gitu? Ya dia selalu ya dalam segala momen lah, dalam karir kita juga kan nggak naik-naik terus kan. Iya. Sempet ada drop-dropnya, kayak kita kekurangan dana yang harus dimana kita harus ngirit, harus apa segala macem. Ya dia nggak pernah ninggalin gitu. Dia mau hidup susah gitu mau loh Kak. Dia mau loh bener. Ya sekarang mana ada sih cewek gitu di putaran tahun 2010 ke atas ini ya. Ada tapi sedikit. Ada tapi ya langka kayaknya ya. Maksudnya langka lah dia. Kayak tadi diajak nonton atau makan disuruh milih. Pacaran kita tuh naikin mobil nih, set ke rooftopnya Cempaka Putih. Oh ya ITC. Nonton DVD bareng sambil beli snack di dalam dulu. Iya, snack yang goceng, ceban Di tau dalam gak Pak? mobil. Iya, terus pakai DVD portable. Terus kita matiin mobil biar irit bensin kan. Jadi buka pintu biar nggak disangkain ngapa-ngapain juga Mas Satpam. Kita buka pintu terus udah kita nonton aja di situ. Tapi itu jadi cerita gitu, jadi seru malahan, jadi nggak flat. Lu sebagai cewek ya, dia kan udah cerita ya, dia tuh lempeng ya, maksudnya kan dia belum pernah berciuman atau berpacaran, nah, biasa orang seperti itu memang tidak interest ke sana, karena belum pernah, kalau udah pernah udah tau nikmatnya, mohon maaf nih, ya kan beda cerita. Nah kalau Feli sendiri waktu sama pacaran sama dia, lu kesel nggak sih kayak ini kok cowok nggak pernah berusaha untuk cium gue? Nah itu sebenarnya lebih karena temen-temen ngomong kayak Vel lu nggak pernah gini nih kayaknya nggak normal. Jadi aku tanya, itu lu normal nggak sih? Gue kurangnya apa ya? Sampai nanya kayak gitu. Kritis dong. Iya terus dari itu dia yang kayak emang nggak ada muncul nafsu atau apa gitu. Terus dia ngomong kayak ada lah pasti tapi aku tahan karena aku tuh mau menghargai kamu, aku nggak mau merusak kamu gitu. Nanti biar kita simpan first kiss kita nanti di Di altar. Lu percaya saat itu? Percaya. Saat jadi itu lu percaya? Jadi setiap kali ditanya, ya udah orang dia ngejagain gue gitu. Ya udah kan beda pacaran orang, sayangnya orang beda dipeluk gitu. Kita sering ngomong poceng ya. Peluk kenceng, jadi kayak udah peluk kenceng juga udah cukup. Gitu. Tapi lu saat itu jujur nggak pengen dicium? Iya kayak. Dia kadang suka gini sih kalau di Enggak, gila lu ya. Enggak, karena kan maksudnya ya kan cewek kan, masa kayak ayo dong cium gue gitu kan enggak ya. Jadi kayak udah. Iya tapi enggak itu kan udah berlalu ya Mel ya. Tapi pengen dicium kan saat itu? Enggak juga, karena kayak waktu itu kita pernah tahu yang waktu itu kita juga cerita yang pas lagi di bioskop sama-sama menengok nggak sengaja zep kena gitu, nangis bang dia. Nggak nangis lu, nangis dia kena enggak, gitu. Ya, ngerasa bener kayak, kena di sini doang kayak pinggir set terus habis itu aku shock. Lu nangis? Nggak nangis. Kayak, lu sedih? Lebih kayak aduh kok bisa kena? Kok apa yang gue jaga selama ini? Wah, ini tadi hitungannya cium nggak ya? Iya, terus dia nanya, terus kan dia pas kayak kan enak juga akhirnya mau nanya ke dia takutnya enggak kamu nanya di mobil, ya ampun Tuhan tadi itu kita ciuman atau enggak ya? Enggak, itu enggak sengaja kena dong, cuma gitu doang, bener tak gitu doang. Jadi kayak sama-sama lagi nonton terus sama-sama gitu, nengok gitu loh. Ngeset gitu. Terus wah udah ngeblank gue nonton film kayak. Tapi dia yang bener-bener sedih bengong, jadi kan kayak gila gue ngerusak anak orang gitu. Malah jadi ke gue nya bang. Ya kan jadi kalian ini pasangan apa sih? Lucu banget. Dan itu ini pertama kali gue denger cerita kayak gini. Ya, keren banget. Seru. Panik banget. Seru. Oke. Akhirnya kan semua bisa terlewati sampai akhirnya kalian ke altar, terus kalian menikah gitu kan? Oke. Lu sempat punya kekhawatiran nggak waktu akhirnya mau nikahin dia? Salah satunya kan tadi perekonomian. Yang kedua ada nggak kayak nafsu? Gue bisa nggak ya nafsu sama istri gue? Iya loh. Jujur kita sampai ini kalau diceritain aneh nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Ini. Nggak apa-apa ya? Kalau nggak mau cerita jangan maksud gue. Iya. Jadi gua sama istri gua ini gue cerita dulu ya. Jadi waktu gua menikah sama Ci Olive ya, itu gua sempat ngomong, ya aku ini kalau sama kamu ini sebenarnya nafsunya 50-50. Dibilang ada, dibilang enggak. Tapi aku takut nih nanti kalau nikah ada nggak ya nafsunya? Maksudnya kalau orang nikah kan ada yang hilang nafsunya. Nah itu yang aku takut, jangan sampai akhirnya begitu gua menikah, nafsu gua hilang sama istri gua. Pasti kan perjalanan pernikahannya jadi nggak bagus kan, nggak sehat. Nah itu kalau gua, lu pernah nggak ada di area seperti itu sempat mikir kira-kira gue bisa nggak ya nafsu sama istri gue terus-terusan gitu? Pertanyaan kayak gitu sih enggak, tapi malam pertama kita aneh banget. Iya kita berdua takut. Ya orang nggak pernah ngapa-ngapain kan? Ya cuma baru hari itu apa kabar?
berbuat. Itu takut banget Kak, super. Itu kayak bener-bener aku ngumpet di kamar oma opa aku sama mami. Terus dia sampai mereka nanya, gue tuh kalau dia datang gue takut. So, aku sikat gigi di situ, bersihin makeup pelan-pelan di situ. Setelah nikah ya? Iya udah nikah. Setelah resepsi nih, di hari itu juga. Lanjut. Itu gimana tuh? Aneh, gue Lu ngumpet. bingung. Iya kayak Lu? terus sampai diusir sama oma opa. Gue ya Lu mulai belajar ngerokok. Enggak. Di kamar tapi kan Nungguin. kayak di kasur sendiri gitu, gue diem aja. Tapi Ini malam pertama aja. Iya. Lu di kamar nih? Iya di hotel kan. Iya. Terus diam. Mau nunggu suara pintu masuk aja udah deg-degan. Takut. Iya. Semua itu Aneh merinding banget. gue. Aneh sih. Iya. Terus kamu di sana di kamar sebelah nih. Iya kayak kangen aku tiduran gitu, kangen oma, kangen opa. Alasan gitu. aja. Mengulur waktu. Iya, Mengulur terus waktu. itu sikat gigi dulu di situ, terus bersihin muka dulu. Sampai akhirnya lama-lamain. mereka ngusir. Sampai di- kayak Ih, mami sama oma apa kayak ngapain di sini? Udah jadi istri sana gitu. Udah jam berapa? Jam berapa waktu itu? 12-an kan. 12 Oke, malam. dia di kamar nih sendiri kamar begini. sendiri. Sendiri di Iya. kamar. Tapi kalau Penuh ada pikiran. Iya, udah kita udah takut banget. Ya udah pas masuk kayak, ya Tuhan udah diusir, udah dikunci nama ada dikunci, ada sepupu kan aku anak tunggal. Udah dikunci sama mami sama oma opa ya udah akhirnya aku ya mau gak mau gue ke kamar Ke itu. kamar. Mau Oke, nggak mau oke. lagi lo. Iya. Jadi pas ke kamar kita berdua bingung kayak duduk. Canggung sih, canggung. Ini- Ini tempat tidur ya, tempat tempat tidur. Lu di mana? Di sini. Gue kanan ya. Nah, Iya. lagi Iya. rebahan gitu. Enggak, kita duduk habis itu. Oh duduk dulu. Duduk Bingung. seberang-seberang. Enggak kiri kanan. Oh berdua kiri kanan Iya. tempel-tempel. Terus Kayak gini bingung. nih, kayak Iya, gini. kayak gini. Terus Terus gimana caranya ya gitu. Sumpah. Sumpah. apa? Gimana caranya? Caranya apa? Cara bikin Anu. Bible. Nggak munafik ya. Kita kan pasti pernah lihat Iya, itu kan, iya, adegan iya. apa segala macam. Tapi nggak ngerti kan kalau dilakukan Iya. sendiri gimana. Kalau sendiri yang lakuin bingung Kita bener. video call itu loh, tanya mami Mika Amalia. Tunggu saat itu lu langsung nelfon Nanya, terus dari saat itu. Iya. Mang Ancur Lagi ya. sebelah. Ih, soalnya mami juga nelfon mulu. Dia sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Diawasin. Oke, teleponin. Akhirnya angkat. Terus apa? Udah belum Tut gitu kan di sinetron namanya Tuti. Belum, nggak ngerti gitu. Oh. Ya ampun Hito, gini loh gitu dikasih tahu. Oh, dikasih tahu. Diberi iya, arahan. terus kita kayak oh gitu sayang. Oke. Bukan gitu. Ya kan kita sebenarnya pernah tahu tapi untuk ngelakuin itu Iya kan takut, gimana kayak- ya? Gimana mulainya gitu. Iya. Nah, Tok, waktu lu akhirnya wedding kan first kiss, itu first kiss lu pertama. di resepsi. Apa yang lu rasain? Wah, ya terharu. Kayak berapa tuh? Ya bukan penantian juga ya, nggak dinanti-nanti tapi kan kayak Joy? wah, joy banget, Bang. Oke, bukan tidak ada Rilis, nafsunya. rilis. Hah? Tidak ada nafsunya Enggak. keluar. Oke. Enggak lah, first kiss Iya, kayaknya iya gimana, itu cinta itu. Iya, udah joy banget. Kamu juga sama ya? Aku malu, aku Iya. jadi ketawa-ketawa doang. Joy ya, happiness Iya, ya. gitu. Aku lebih ke malu kayak jangan Iya. dong gitu. Jangan dong. Iya kan, di videoin semuanya kayak Jangan dong, paksa dong, paksa. lagi Bukan, gitu. akhirnya nggak gitu ya? Enggak, yang kan ada videonya malah pada kayak ya ampun Tut sih itu meresapi sampai Ini podcast paling kocak Iya, juga. sampai nangis aku kan malah kayak duh ketawa. Kok gue nangis terharu? Iya, kalau aku tuh kayak udah malu gitu Ya udah, ya udah. belum gitu. Ya udah, ya udah. Iya, disuruh Nah, ini ngomong. kita kan di kabar nih, akhirnya kabar ya. Terus akhirnya terjadi apa enggak? Terjadi. Oh, terjadi. Dan Oke. terjadi. Di lagi Oke. ya. terjadi Siapa lagi, yang memulai sekali. memulai akhirnya? Ya. Jangan bilang Feli ya, Gua- itu. Gua lah. Oke, Iya. akhirnya terjadi nih ya. Oke, kita skip ya itu. Iya. Iya. Haus nih haus. Iya. Nah, setelah terjadi, bagaimana perasaan kalian? Wah. Ini menarik. Pasti kan diem gitu kan kayak. Iya. Kita harus ngapain ya? Lucu kita lucu banget. Apa ini? Yang pas kita pergi sarapan kan ada mami. Oh, iya. Sudah gitu dia cuma ketawa terus mami kayak kenapa? Langsung digituin sama mamiku. Oh, iya, Kamu bener. jawabannya? Lupa ya? Iya, aku juga lupa. Pokoknya udah awkward aja deh. Iya, gara-gara dia kayak ketawa-ketawa terus mami kayak langsung nengok gitu ke dia, ada oma, ada opa. Oh, berkesan. Maksudnya happy. Iya, happy juga. You happy ya? Iyalah. Happy ya? Happy lah. Iya happy. Happy ya? Mamu. Apa yang ada di benak lu saat itu? Ya, ternyata begini ya. Oke. Jadi Gitu. Oke. Kalau Feli akhirnya setelah itu apa yang ada di pikiran di benaknya? Iya sama kayak oh ternyata gitu. Oke. Iya gak apa-apa. Dia lagi itu pencarian harta karun dari kemarin. Iya. Oh jadi juga kucing. Jadi Feli apa yang di hati lu? Oh ya udah gitu. Iya ternyata jadi kan selama ini kan kalau lagi syuting kan selalu bareng sama
misalnya Arafi, Kang Denny itu kan semua langsung ngasih tahu, harus gini-gini nih, Bu Ayu. Kan dahsyat kan dulu. Ya udah ternyata pas jadi ternyata itu yang mereka omongin gitu. Tapi lu menikmati? Iya. Menikmati lebih ke nafsu atau lebih menikmati dari sisi kasih sayangnya? Kasih sayang. Karena nafsu saat itu belum terlalu ini berperan besar. Lebih kayak ke kasih sayang aja kayak ya ampun ternyata udah jadi suami gitu. Orang bangun tidur lihat diri samping aja shock. Kayak Tuhan, kok ada 2 hari 3 hari pertama gitu. bangun tidur tuh kaget. Siapa nih? Oh, setelah gue udah nikah. Kayak gitu. Iya, aneh banget. Karena ya nggak toilet yang tiba-tiba pas mau duduk jebret kayak ternyata nggak ditutup itu aneh loh. Yang buat cowok kan kalau cowok dibuka tuh. Iya, aku jadi jeblos gitu-gitu kayak awal-awalnya gitu lah. Oh, sama ada ini sebenarnya ya nggak pernah dicerita kemana-mana juga. Ketakutan kalau tadi Bang Denny nanya kan ada ketakutan nggak? Jujur pas berpikir untuk mau nikah, gue bisa nggak sih? Ada gitu pikiran bisa nggak yang ngasih keturunan, kayak gitu ada loh. Oh lu juga ketakutan? Iya, apalagi teman-teman di sini tuh lu ditakut-takutin terus kan Bang, lu nggak pernah begituan, lu ntar bahaya lu bisa nggak punya anak lu, kualitasnya apalah kayak gitu segala macam ya. Kualitas itu lu ntar nggak bagus, lu harus ini lu. Digitu-gituin mulu selama berapa tahun berkarir kan? Kayak, aduh. Takut sih. Jadi takut lah, jadi ciut lah. Lu tau gak itu Vel? Taunya pas udah nikah. Dia cerita? Iya, aku tuh udah takut banget. Jujur udah takut. Gitu. Tapi kan waktu itu juga abis itu belum punya anak kan, maksudnya sebulan kan. Iya. Duh, jangan-jangan aku gak bisa nih, dia gitu-gitu. Kayak gak boleh gitu. Sama. Gue lebih parah. Kenapa? Kan gue bandel dulu ya. Kan bandel kan nggak ini kan, maksudnya nggak ada yang akhirnya hamil dihamil sama gue kan ya. Mohon maaf nih ya. Gue juga dia ditakut sebenarnya. Oh, jadi ada parno-parno. Iya. Apa antar jangan-jangan gue mandul ya? Coy jangan dong, jangan. Iya. Bener dong. Iya. Sama gitu. Ya, itu ketakutan. Gitu juga takut. Terus apa lagi ya? Belum lagi kayak pernah dengar cerita bokap telat merit kan. Selisih sama nyokap 12 tahun. Yang bikin lama akhirnya ambil keputusan buat nikah tuh karena ngelihat dia anak terakhir, terus lihat kakak-kakaknya semua subur-subur, sedangkan ada berita di keluarga bokap itu katanya ada keturunan ada yang nggak bisa punya anak kayak gitu loh. Terus takut makanya gue jadi kepikiran kan, wah tapi akhirnya ternyata papa anak 3 kan. Ya udah, tapi kalau emang bokap bisa jangan ngalir ke gue karena kakak-kakak sepupu semua udah punya anak kayak gitu-gitu loh. Oke, kita akhirnya sampai ke lu bisa kayak sekarang nih. Iya, puji Tuhan. Lu punya bisnis yang besar banget loh. Gue kaget loh. Skincare Scarlett. Ide awalnya itu tahun berapa itu? 2017. Nah, ini yang gue mau nanya nih. Sebenarnya awal mula ceritanya Feli itu sebagai founder atau Feli partnership dengan seseorang tuh akhirnya? Sebagai founder. Karena emang dari awalnya itu Feli kayak misalnya diajakin kerja sama nih sama orang-orang, jadi BA, jadi apa. Terus udah gitu kadang kan kalau kayak gitu apa ya, menurutku kurang baik lah berjalannya ya. Jadi misalnya pengalamannya gitu ada-ada aja lah gitu. Jadi kayak akhirnya pas udah mulai kayak gini aku langsung mikir kayak kenapa gak bikin usaha aja. Tapi benar-benar nyari semua tim yang emang ahli di bidangnya gitu. Gue pikir lu tuh BA terus kemudian di branding seolah-olah hanya owner. Oh, I see. Ya karena kan banyak ya kayak gitu, Vel. Nah, tapi emang kayak pas dari awalnya itu makin orang nggak tahu kalau aku ini founder karena kan aku sibuk syuting. Karena stripping setiap hari banget kan, jadi jarang meeting. Jadi pasti ya semua tim-timku yang pada turun meeting apa segala macam kan udah ada divisinya masing-masing ya, Bang. Jadi ya udah pas udah mulai cuti hamil, udah mulai nggak syuting baru mulai turun langsung lagi gitu. Oh, gue pikir dia cuma BA, berarti banyak yang mikirnya gitu. Lu struggle untuk ngedevelop itu juga lu jalanin tuh. Jalanin itu kalau Bang Densu ke rumah itu banyak banget revisian serum dari misalnya kalau kita bikin produk kan kayak bisa makan 3 sampai setahun juga bisa gitu. 3 bulan sampai setahun. Entar ada revisi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20-an sampai 30-an tuh banyak dan banget. Banyak banget modal yang terbuang untuk hal itu. Iya, untuk nyariin formulasi yang terbaiknya emang pasti susah kan ya. Iya. Tapi ya udah. Nah, itu awalnya tuh langsung jalan bagus atau enggak? Awalnya tuh masih bikin 2 hand body, 3 sabun doang. Langsung penjualan enak enggak? Ya pelan-pelan lah, tapi responnya bagus. Karena pas juga kan dia ya kebetulan kulitnya bagus ya, putih. Bagus kayak gini jadi
orang percaya gitu. Iya. Dan tapi emang Scarlett ini bukan formulasinya- untuk kayak memutihkan gitu loh Bang, emang untuk mencerahkan. Oke. Iya kan, jadi emang semua packagingnya juga brightening gitu. Tapi kalau nama IG memang Scarlett Whitening, karena kan di sini whiteningnya sebenarnya lebih general gitu, bukan putihin tapi cerahin, hilangin noda-noda hitam gitu-gitu. Awalnya cuma body care-nya itu doang, 3 sabun sama 2 hand body. Baru pas ngeliat antusiasnya, wah pada ini banget ya. Baru kan pada bilang sampo. Pada bilang kayak rambutnya bagus, apa ya udah langsung bikin sampo, conditioner, bikin lulur. Lama-lama kayak Kak mukanya kok kayaknya bangun tidur aja udah kayak glowing aja gitu. Akhirnya kayak ya juga ya kenapa nggak bikin perawatan dari ujung pala sampai ujung kaki. Dia nggak gitu. tahu tidurnya mangap-mangap ya. Ya kan bukan tidur mangap-mangap dong, pas bangunnya gitu. Iya pas bangunnya. Tapi gue dengar memang Cioli punya karyawan itu dia kan pada pakai Scarlett kan di kantor. Yang cewek pasti ada. Oh iya. Iya. Pasti ada. Jadi dia bingung. Maksudnya kan Scarlett itu kan sebenarnya kalau dibilang murah banget juga enggak, dibilang mahal banget juga enggak. Tapi untuk takaran orang yang kerja di kantor, mereka mau beli. Iya. Nah, dia nanya, Cie Olive kenapa gitu, katanya wanginya tahan lama, terus juga barangnya memang bagus, produknya juga memang oke gitu. Jadi produknya itu emang worth it untuk dibeli dan dipakai gitu loh. Harga nggak bohong lah, bagus lah gitu. Nah, ketika Scarlett itu menjadi apa ya, membesar. Amin. Kalian nyangka nggak sih, apalagi terutama pada saat kalian mau nikah, masalah perekonomian gitu? Iya. Itu lu ngerasa itu kayak blessing atau itu kayak apa gitu? Itu membuat lu jadi kayak punya power syndrome gitu? Enggak. Justru kita kayak bener-bener apa ya? Kan sekarang misalnya banyak yang di endorse gitu kan, banyak yang jadi BA itu pada manggil misalnya bos gitu. Terus kita nggak mau, maksudnya kayak enggak, kita tuh tetap value sama Hito, jangan kayak gitu-gitu, biasa aja. Nggak mau gimana? Nggak boleh, karena maksudnya kayak apa ya, semua yang didapetin tuh titipan Tuhan gitu. Jadi kalau sampai kita sombong atau merasa memiliki atau merasa kita yang jago tuh, Tuhan begini juga semua bisa hilang gitu. Jadi kayak nggak mau lah. Terus udah gitu kayak misalnya pas nikah emang kayak makin kebuka lagi, apalagi pas ada Bible makin kebuka lagi, karena kayak kita percaya keluarga itu memang konsep dari Tuhan gitu kan. Jadi ketika kita menikah pasti Tuhan kasih berkat yang lain, punya anak kasih berkat yang lain. Jadi ya udah gitu, puji Tuhan. Jadi kapan bos? Apa bos? Scarlett nggak? Oh iya benar juga. Belum ada Scarlett di sini nih. Iya. Iya Cioli pakai. Dia waktu itu dia belanja. Jadi waktu itu lagi ada flash deal di Tokopedia. Terus dia emang pakai Scarlett. Ini podcast, bukan vlog. Tiba-tiba ada bolak-balik masuk. Ini jangan dibalik, kita udah mau habis. Oh my god. Ya ampun Cioli, terima kasih. Kenapa kok balik lagi? Kok bikin malu ya? Ya ini kan kalau dibalik nanti, iya harus sampai titik darah penghabisan. Di rumah kita juga gitu. Tapi ini gue pakai cuy. Iya pakai. Gue lihat di kamar mandi kan. Gue bilang ini apaan? Gue bilang gue cium. Terus gue pakai. Bagus. Ini yang ini bagus ya. Ini nggak dibayar. Yang ini nggak dibayar ya. Tapi moga-moga habis ini kita di endorse ya. Iya. Jadi habis ini moga-moga di endorse ya. Iya benar. Ya sengaja besok-besok di meja podcast kan jangan yang kebalik nih, yang utuhan. Iya. Kan ada kan. Oh iya bos. Nanti susah. Iya bos, siap. Itu perjuangannya loh. Siap. Kalau di rumah kita, aku nih udah segini-gini nih udah kecampur air tuh. Iya, tetap lah ya, tetap dicampur. Iya. Kalau ada Ini gue campur air soalnya yang ini. Ini campur air. Mulai agak encer dia. Iya benar, kita main-main ke rumah sini tapi nggak ada Scarlett di sini Pak. Ya udah kalau begitu terima kasih banyak untuk ceritanya ya. Terima kasih juga untuk iklan gratis. Terima kasih loh. Ya kalau bisa lah, jangan gratis juga. Habis ini ada pembicaraan lah ya. Iya, bisa ya. Kerekam nggak ya? Iya, jangan direkam lah ya. Biar nggak dibalik lagi ya kalau Iya benar. Iya. Tas dulu. Sehat walafiat Tito dan Feli dan Bible dan maju terus untuk usaha kalian Scarlett. Amin, thank you. Amin. Namanya Scarlett. Oke. Thank you curhat bang. Bos, kapan nih bos? Kapan nih? Apaan? Gue siap di challenge. Oh gitu. Kemarin
Oh jadi nggak cuma ada pembicaraan tapi mau di challenge juga? Gua kemarin di challenge. Oh ya? Sama produk Evelyn. Di challenge, iya. Tenang, dia bukan skincare ya. Oh bukan kompetitor. bukan Oh ya. iya. Dia challenge gua, terus challenge-nya gue terima. Sekarang gue BA. Oh beda ya. Beda ya. Orang mah maunya langsung aja kita meeting, setup meeting, ini mau di challenge, dia yang menawarkan diri. Mohon maaf ya, yang lain BA kalian gampang banget. Gue nih berat banget nih, harus masuknya begini nih caranya nih, ya kan? Challenge apaan ya? Lu ada challenge gak? Emang tapi kalau Bang Densu, menurut Bang Densu nih ya, kalau skincare gitu emang masuk gitu, bisa menjual nggak? Kalau gue enggak, istri gue kayaknya lagi bisa. Iya. Tapi keuangan istri gue lewat gue masuknya juga. Oh gitu. Berarti challenge-nya lebih susah nih. Challenge-nya Jadi lebih susah karena kan menurut Bang Denny buat sosok Bang Denny yang laki banget nih skincare. Nah. Berarti harus dibantuin sama Ci Olive. Ada wangi kopi kok. Oh ada wangi kopi. Ada. Oh gini aja, gue punya ide. Apa? Kan kita couple nih, kita couple salah ya? Kalian kan, kalian kan suami istri, gue suami istri. Kita bikin challenge. Oke. Kita sama-sama jualan. Ini serius? Serius. Jadi lu jualan, gue jualan sama istri gue. Oke? Kita ikutan jualan. Kalian jualan, berdua suami istri. Gue sama istri gue jualan, ya. Tapi jualan, bener-bener nawarin orang gitu. Siapa yang penjualannya paling gede hari itu, kita kasih waktu ya jualannya ya. Oke, dia pemenangnya. Oke. Bener ya, kalau misalnya kita menang berarti nggak jadi BA, jadi iklan gratis doang nih ya. Kalau misalnya nggak bisa mengalahkan Felito, di sini nanti taruh Scarlett sepanjang podcast 30 episode gratis. Wah mantep. Deal nggak? Kalau sampai menang, jualan. Di mana jualan apa? Di jalan. Di jalan. Ntar kita tentuin deh lokasi. Bareng. Di mana enaknya? Tapi di beda tempat ya. Nanti masing-masing direkam supaya fair. Oh gitu. Jadi gue jualan dengan cara gue, lu jualan dengan cara lu. Atau kan kita di satu tempat, tapi nggak bisa. Kalau di satu tempat, gue pasti kalah exposure sama lu. Enggak. GBK rame tuh kan? Oke. Tapi di tempat yang berbeda ya. Iya, kita misalnya pintu mana? Beda, tapi kita bareng dulu nih. Iya. Oke. Satu putaran itu. Oke, Del. Deal dulu ya, kalau kalah 30 episode gratis di sini. Scarlett. Tapi kalau gue menang, jadi BA. BE, tapi gue mau BE yang 2 kali lipat bayarnya daripada yang lain. Yuk pulang ya. Gak salaman ya. Ayo, dulu nih. Kalau gitu 100 episode. Gak mau 30 aja. 100. 30. Ya udah berarti 30. Ini gue agak takut ya. Agak takut. Wah, ntar gak enak dalam lain nama Yesus. Oh ya. Aduh nih dalam Yesus siapa dulu yang menang? Gak tahu. Oke. Deal ya. Deal ya. 1, 2, 3. Deal. Mobil Alphard tuh di depan dia punya